Kalau kalian mau cepet kaya, gue juga mau cepet kaya. Tapi sayangnya orang yang kaya sebelum umur 40-an itu cuma ada 2% di seluruh dunia. Dan mereka adalah Bill Gates, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Rafael Nadal, Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Rudy Salim. Atau kalian kalau mau kaya berharap terakhir di keluarga Sultan. Tidak banyak orang yang bisa mencapai kebebasan finansial sebelum umur 40-an. Kalau kalian merasa tidak bisa seperti mereka, jangan khawatir. Karena kalian tetap masih bisa jadi kaya, walaupun tidak punya skill set atau keberuntungan seperti mereka. Menurut buku The Millionaire Next Door, orang biasa juga bisa jadi kaya dengan cara menjaga uang mereka. Banyak orang yang kaya setelah umur 60-an ke atas dengan bermain defensif pada sistem keuangan mereka. Artinya, mereka hidup sederhana, rajin menabung, dan tahu cara berinvestasi yang benar. Walaupun tidak cepat kaya, tapi pada akhirnya kalian pasti akan kaya. Ini adalah cara pasti kaya. Hampir 98% orang biasa yang menjadi kaya belajar cara mengelola uang mereka. Jika kalian masih pengen cepat kaya sebelum umur 40-an, mending skip video ini aja. Tapi kalau kalian mau tahu cara pasti kaya, pelajaran dari buku The Barefoot Investor adalah subjek yang kalian butuhkan. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah 5 bungkus ilmu dari buku The Barefoot Investor karya Scott Pape. Orang yang pasti kaya adalah orang yang memberi dulu sebelum menerima. Orang yang susah kaya adalah orang yang maunya memberi kalau sudah kaya nanti. Dan gue yakin penonton channel ini adalah orang yang pasti kaya. Kalian bisa langsung berbagi dengan saudara kita di Wisma Tunaganda, dimulai dari sedikit aja dulu. Tidak harus banyak, yang penting ikhlas. Dan juga tekan jempol like-nya, gratis kok kalau mau bantu channel ini. Kalau gratis mah ikhlas aja lah ya. Dan kita lanjut, 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama, menanam pohon apel. Sangat tidak pintar jika kita berpikir kalau hari ini kita menanam biji apel dan seminggu lagi kita sudah bisa panen buah apel. Well, mau jadi kaya itu sama seperti menanam pohon apel. Untuk bisa menikmati hasil buahnya setiap tahun, kita harus terlebih dahulu belajar cara menanam pohon apel yang benar. Kita harus tahu lingkungan terbaik untuk pohon apel. Kita harus tahu cara merawat pohon apel. Kita harus sabar menunggu sampai pohonnya itu bisa menghasilkan. Menjadi pasti kaya juga sama. Kita harus belajar caranya. Kita harus tahu cara merawat uang kita. Kita harus sabar menunggu sampai uang kita bisa bekerja untuk kita dan mencapai financial freedom. Kalau kalian pikir butuh seminggu, sebulan, atau setahun kalian bisa menjadi kaya, itu namanya kalian lagi halu. Di bungkusan selanjutnya kita akan membahas tentang 9 cara untuk menjadi kaya. Yang akan dibagi menjadi 3 bungkusan. Bungkusan cara menanam, bungkusan cara merawat, dan bungkusan cara memanen. Yuk kita bahas lebih lanjut. Bungkusan kedua, belajar menanam. Langkah pertama, berkomitmen untuk menjadi lebih kaya setiap harinya. Kita bisa mulai dengan mengurangi biaya-biaya yang bisa kita hindari seperti biaya administrasi bank, biaya kartu kredit, biaya gym, biaya reksadana, atau biaya lainnya. Dan jika kita bisa menghemat 200.000 setiap bulan dan kita investasikan 200.000 itu setiap bulannya selama 30 tahun dengan compounding interest atau bunga berbunga sebesar 15% per tahun, 30 tahun kemudian uang kalian akan menjadi 1,1 miliar. Dari menghemat biaya aja kalian sudah bisa menjadi milioner 30 tahun lagi. Langkah kedua, mulai atur keuangan kalian. Ada 3 ember yang disediakan oleh buku ini. Ember pertama itu ember blow, yang kedua ember grow, dan yang ketiga adalah ember mojo. Ember blow ini untuk pengeluaran, ember mojo untuk dana emergensi, ember grow adalah untuk menjadi kaya. Dan gue akan membahas ember-ember ini di bungkusan kelima karena topik ini sangat menarik untuk dibahas secara lebih detail. Langkah ketiga, lunasi hutang dan stop berhutang selamanya. Hutang itu adalah batu besar yang bisa menghalangi kalian untuk menjadi kaya. Kalau ada orang yang bilang hutang itu bisa membantu, kabur sejauh-jauhnya dari orang itu. Karena mereka bisa jadi mau pinjam duit atau mau nawarin hutang. Dengan melunasi hutang, kalian seperti mengeliminasi rumput-rumput liar dan hama yang bisa menghalangi pertumbuhan pohon apel kalian. Sama seperti buku The Total Money Makeover karya Dave Ramsey, kita disarankan untuk melunasi hutang dari yang terkecil dulu, agar kita bisa merasakan pencapaian dan meningkatkan rasa percaya diri kita kalau kita bisa melunasi hutang kita dan bisa hidup tanpa berhutang. Gue sudah membahas tentang subjek hutang dalam video buku The Total Money Makeover secara detail. Kalian bisa cek videonya di link playlist video buku The Total Money Makeover. Linknya ada di akhir video ini. Bungkusan ketiga, cara merawat. Kalau mau pohon apel kita bisa berbuah, sudah pasti kita harus rawat. Kita siramin, kita kasih pupuk, kita lindungi dari serangan hama. Sama juga kalau mau kaya.
kita harus tahu caranya. Caranya bisa dimulai dengan melipat gandakan pendapatan kalian. Menabung dan frugal living adalah hal yang bagus, tapi menabung dan frugal living cuma terbatas dengan pendapatan yang kalian punya sekarang. Nggak mungkin kalian bisa menabung lebih kalau pendapatan kalian tetap sama kan? Karena itu kita perlu cara untuk melipat gandakan pendapatan kita. Ada 3 cara yang dibahas di buku ini. Pertama, meningkatkan karir kita jika kita karyawan. Kedua, kerja sambilan. Ketiga, diam-diam membangun bisnis kalian sendiri. Maksudnya diam-diam itu adalah kita tetap kerja di kantor, tapi sewaktu weekend atau malam-malam, kita kerjain bisnisnya kita. Sampai bisnisnya sudah berjalan, baru kita berhenti kerja. Buku ini menyarankan kita untuk menggunakan cara ketiga. Tapi ingat, jangan kalian keluar dari kerjaan kalian sebelum bisnisnya itu sudah berjalan. Karena ini akan sangat beresiko dan akan membuat kalian stres, terutama jika kalian sudah berkeluarga. Meningkatkan pendapatan bertujuan untuk langkah keempat, yaitu membeli rumah. Gue tidak akan membahas terlalu banyak karena cara-caranya terlalu berhubungan dengan sistem KPR rumah di Australia. Anyway, buku ini terbitan dari Australia, jadi memang diperuntukkan untuk orang Australia. Ya intinya adalah ketika ada KPR, sebisa mungkin cepetan lunasin KPR kalian dengan memperbanyak menabung, irit, dan cari pendapatan lebih. Cari rumah yang sesuai dengan dompet dan kebutuhan, jangan yang sesuai dengan kemauan. Selanjutnya, langkah kelima, yaitu berinvestasi 15% ke pasar saham atau reksadana. Sudah banyak research yang menyatakan kalau hasil investasi terbaik itu ada di pasar saham. Sama seperti buku investasi lainnya, pengarang buku ini, Scott Pape, berinvestasi di reksadana Passive Index Fund Australia. Kalau Indonesianya ada ETF LQ45 atau ETF IDX 30. Kenapa reksadana Passive Index Fund? Karena Scott Pape bilang, segala macam biaya-biaya ketika berinvestasi bisa mengurangi hasil return investasi kita. Ditambah lagi, penelitian menyatakan kalau 96% reksadana aktif itu punya performa di bawah rata-rata indeks saham gabungan setelah dikurangi biaya-biaya. Gue sudah membahasnya secara detail dalam video buku The Little Book of Common Sense Investing. Link videonya ada di playlist buku investasi. Hal terpenting lainnya yang harus dilakukan adalah jangan lupa untuk set pembelian otomatis untuk investasi kalian. Penelitian menyatakan kalau dollar cost averaging adalah cara terbaik untuk investasi di pasar saham. Jadi set otomatis pendapatan kalian, 15% gaji kalian untuk beli investasi setiap bulannya di tanggal yang sama secara otomatis. Sekarang kita masuk ke langkah ke-6, yaitu dana emergency on steroid. Seperti yang sudah kita infokan tadi, kalau ada ember dana emergency, semakin banyak isinya, semakin jiwa kita tentram, aman, dan damai. Kita tidak perlu khawatir lagi kalau tidak usah kerja besok, sebulan lagi, setahun lagi, atau bahkan 5 tahun kemudian. Jadi siapkan sebanyak mungkin dana emergency kalian dengan minimal 3 bulan. Bungkusan keempat, cara panen. Sekarang kita masuk ke langkah ke-7, yaitu jangan jadi budak uangnya bank. Kita semua tahu, hobi yang buruk itu adalah hobi berjudi, hobi minum alkohol, dan hobi berhutang. Ya, hutang itu bisa jadi hobi. Anyway, intinya kita lunasin hutang KPR kita secepat mungkin dengan cara refinancing untuk mendapatkan bunga yang lebih rendah, dan selanjutnya kita bisa bayar lebih KPR kita. Kalau KPR 10 juta per bulan, kita bayar 12 juta per bulan. Ingat, dengan berhutang, kita menjadi mesin cetak uang bagi bank. Kita kerja mati-matian untuk bayarin bunga bank. Capek deh. Sekarang kita masuk ke langkah ke-8, yaitu siapin jumlah dana pensiun. Untuk bisa fokus membangun dana pensiun, kita harus lunasin dulu hutang kita. Menurut buku ini, jumlah uang yang dibutuhkan untuk pensiun di umur 65 adalah sejumlah 250.000 Australian dollar atau setara dengan 2,5 miliar. Tapi ini sangat tidak applicable di Indonesia, karena di Australia memberikan pesangon bulanan untuk penduduk yang sudah tidak lagi dalam usia produktif. Jadi, dari 2,5 miliar ini, mereka bisa dapetin bunga atau dividen. Ditambah lagi pesangon per bulan dari pemerintah. Ditambah lagi, mereka bisa kerja sambilan yang ringan dan santai untuk menambah penghasilan mereka. Menurut buku ini, dari pendapatan-pendapatan tersebut, mereka bisa pensiun dengan tenang. Tapi, tidak bisa di Indonesia. Jadi, sebisa mungkin, sebanyak mungkin isi dana pensiun kalian. Haha. Langkah ke-9, yaitu tinggalin warisan.
Warisan yang dimaksud di sini bukanlah untuk anak, tapi untuk membantu orang banyak. Dan topik ini sangat menarik karena memberikan perspektif yang berbeda tentang warisan ke anak. Dengan memberikan warisan besar ke anak, kita secara tidak langsung menghalangi anak kita untuk belajar tentang uang. Jadi tinggalin secukupnya agar anak kita bisa berdikari sendiri. Jangan tinggalin berlebihan sehingga anak kita tidak bisa atau malas berdikari sendiri. Sisa kekayaan kita bisa digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Bungkusan kelima, 3 ember keuangan. Seperti yang sudah kita bahas di langkah kedua, kalau ada 3 ember, yaitu ember pengeluaran, ember dana emergensi, dan ember untuk jadi kaya. Mari kita bahas satu persatu. Ember dana emergency. Kita semua tahu kalau hidup ini tidak mungkin tidak ada masalah. Masalah atau musibah pasti aja akan datang, seperti rumah kebakar, dipecat bos, rumah kebanjiran, atau lainnya. Jadi, uang yang masuk ke ember ini cuma boleh digunakan jika ada masalah yang membutuhkan dana yang besar. Kesehatan tidak termasuk ya, seperti butuh operasi atau lainnya. Karena kesehatan harusnya sudah termasuk dalam asuransi. Jika belum ada asuransi, beli. Minimal asuransi kesehatan lah. Ember untuk jadi kaya. Kaya yang kita maksud di sini adalah punya kebebasan finansial saat pensiun nanti. Dana yang masuk ke dalam ember ini harus segera diinvestasikan lagi agar bisa menghasilkan uang lagi. Ember untuk pengeluaran. Ember yang ini agak sedikit kompleks karena selalu ada kebocoran dan ada 3 ember kecil lagi di dalamnya. Kebocoran yang dimaksudkan adalah pengeluaran kita untuk bisa hidup sehari-hari, seperti uang sayur, uang transportasi, biaya listrik, air, dan lain-lainnya. Dana yang digunakan cuma boleh maksimal 60% dari uang yang masuk. Selanjutnya, kita bahas 3 ember kecil yang ada di dalam ember pengeluaran. Pertama, ember kecil enak-enak. 10% dari uang yang masuk dialokasikan ke sini. Ember enak-enak ini digunakan untuk kita beli barang-barang kecil yang bisa buat kita happy, seperti makan cantik, beli baju, pergi, refleksi, dan lainnya. Kedua adalah ember kecil happy. 10% dari uang yang masuk dialokasikan ke sini. Ember happy ini digunakan untuk mengumpulkan reward besar, seperti jalan-jalan ke Jepang atau beli mobil baru. Ketiga adalah ember kecil pemadam api. 20% dari uang yang masuk dialokasikan ke sini. Ember ini digunakan untuk bayar keperluan mendesak yang muncul tiba-tiba, seperti ban mobil rusak, kaca rumah pecah, atau pompa air sedang rusak, dan lain-lainnya. Jadi, dari 100% total ember pengeluaran, 60% untuk kebocoran, 10% untuk ember enak-enak, 10% untuk ember happy, dan 20% untuk ember pemadam api. Singkat cerita, video ini bukanlah saran finansial, melainkan dibuat untuk entertainment aja. Kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya. Kalian bisa lihat playlist buku investasi, linknya ada di sini. Dan jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!